Shalom, kembali lagi channel Klavo Sukacita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami, sehingga di kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti setiap pesan-pesan yang Engkau sampaikan untuk kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam 2 Tawarid 7 ayat 15 dan 16. Dengan pembacaan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada Salomo setelah pembangunan bait suci selesai. Tuhan menegaskan bahwa Ia berkenan atas rumah yang telah dikuduskan baginya. Tetapi lebih dari sekedar bangunan, pesan ini juga berbicara tentang hadirat Tuhan yang tinggal di tengah umatnya. Tuhan itu dekat dan menjaga kehidupan umatnya dengan penuh perhatian. Tuhan tidak menutup mata terhadap umatnya. Tuhan tahu apa yang kita alami, baik penderitaan maupun kesetiaan kita, dan Tuhan siap menolong dan membimbing kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, tidak ada doa yang luput dari perhatian Tuhan. Karena setiap air mata, setiap seruan, dan setiap bisikan iman, Tuhan mendengarnya. Kehadiran Tuhan yang membawa suatu menjadi kudus, bukan hanya rumah, tetapi juga kehidupan kita, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan telah menguduskan dan mensucikan hati kita melalui darah Yesus Kristus yang menjadi miliknya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Janji bahwa namanya akan tinggal berarti kehadiran Allah akan tetap ada dan kekal. Kita tidak perlu khawatir bahwa suatu hari nanti Allah akan meninggalkan kita. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan bukan hanya mengawasi, tapi hatinya penuh kasih dan tertuju pada kita, yaitu umatnya. Mari, jadikanlah hidup kita seperti bait Allah, tempat di mana Tuhan berkenan tinggal. Jaga kekudusan bawah mata, jaga kekudusan hati, karena di situ Tuhan menaruh perhatian dan kasih-Nya. Ketika kita berdoa, yakinlah bahwa mata dan telinga Tuhan terbuka untuk kita. Ingatlah, bukan tempat yang membuat Tuhan hadir, tetapi hati yang sungguh mencari Dia. Tuhan tidak mencari bangunan yang megah, tetapi hati yang mau menjadi tempat kediamannya. Jika kita hidup sesuai kehendak-Nya, maka mata dan hati Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah berjanji bahwa matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa kami, bahwa hatimu akan ada pada kami sepanjang masa, karena Engkau telah memilih dan menguduskan kami di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu mengingat janji-Mu dan kehadiran dan kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk hidup kudus sebagai bait-Mu, dan untuk senantiasa datang kepadamu dengan rendah hati dalam doa. Dengarlah seruan kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami, dan pulihkanlah hidup kami sesuai dengan janji-Mu yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.